Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas 2 KS3. Pada video ini kami akan menjelaskan mengenai panduan penggunaan dashboard, analisis iklim, dan produktivitas padi di Provinsi Jawa Timur. Oke, pada tampilan pertama teman-teman bisa melihat ada beberapa menu seperti dashboard overview, produktivitas padi, curah hujan, temperatur, analisis korelasi, data info, user guide, dan profil tim. Yang pertama kita ke menu profil tim dulu. Sebagai informasi aja bahwa dashboard ini dikembangkan sebagai bagian dari proyek akhir mata kuliah komputasi statistik oleh kelompok 2 kelas 2 KS3 Politeknik Statistika STIS yang beranggotakan Amanda Trihapsari, Faizal Eka Setiawan, dan Muhammad Lutfi Argo Rahayu. Kemudian kita ke menu user guide. Menu ini diperuntukkan untuk teman-teman yang masih bingung dalam penggunaan dashboard ini. Nah, menu ini ada 3 bagian. Yang pertama ada video tutorial. Video ini dapat diakses melalui YouTube dengan mengklik tombol ini. Kemudian ada dokumen panduan dalam format PDF yang bisa diunduh dan berisi panduan tertulis secara lengkap. Kemudian ada tautan ke GitHub yang berisi kode sumber dan dokumentasi lengkap untuk teman-teman yang mungkin berkeinginan melakukan pengembangan lebih lanjut. Kemudian kita ke menu data info. Jadi sebelum lanjut ke analisis, penting untuk teman-teman ketahui informasi dari data yang digunakan pada dashboard ini. Nah, menu data info ini menyediakan akses terhadap data yang digunakan dalam dashboard. Teman-teman bisa langsung mengunduh dataset yang digunakan dalam dashboard melalui tombol-tombol ini. Kemudian teman-teman juga bisa melihat terlebih dahulu preview data pada setiap dataset seperti data produktivitas, data temperatur, dan juga data curah hujan. Selanjutnya kita mulai masuk ke menu analisis. Yang pertama ada dashboard overview. Jadi pada menu dashboard overview ini disajikan ringkasan utama hasil analisis. Di bagian atas ini, teman-teman dapat melihat beberapa indikator penting seperti total kabupaten, yaitu ada 38, kemudian ada rata-rata produktivitas, yaitu sebesar 57,05 KU per hektar, kemudian ada rata-rata temperatur, yaitu 26,88 derajat Celcius, kemudian ada rata-rata curah hujan, yaitu sebesar 7,78 mm. Kemudian teman-teman juga bisa melihat ada ringkasan statistik untuk setiap dataset. Misalnya pada dataset produktivitas padi, teman-teman bisa mengetahui nih nilai rata-rata, median, nilai minimum dan maksimum untuk setiap tahun yang tersedia, yaitu tahun 2019 hingga tahun 2024. Selanjutnya, teman-teman bisa melihat juga ada tren dari tahun ke tahun untuk setiap dataset. Misalnya untuk tren produktivitas padi nih ada dari tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami kenaikan, kemudian sempat turun dari tahun 2020 ke tahun 2021, seterusnya hingga tahun 2024. Begitu juga untuk tren temperatur dan tren curah hujan dari tahun 2019 ke tahun 2024. Nah, untuk teman-teman yang ingin mengunduh tren ini, teman-teman bisa mengklik melalui menu ini. Nanti otomatis grafik atau tren ini langsung terunduh. Terakhir ada matriks korelasi antar variabel. Misalnya pada variabel produktivitas dan curah hujan, yaitu korelasinya sebesar minus 0,1, yang artinya terjadi hubungan negatif lemah antara produktivitas dan curah hujan. Kemudian beranjak ke tab produktivitas padi. Pada tab produktivitas padi ini akan menampilkan beberapa statistik dari variabel produktivitas padi yang ada di Jawa Timur mulai dari tahun 2019 sampai 2024. Yang pertama ada fitur filter untuk memilih kabupaten atau kota yang ada di Jawa Timur, dan juga ada filter untuk memilih tahun
mulai dari tahun 2019 sampai tahun 2024. Jika kita pilih filter seluruh Jawa Timur, maka akan menampilkan statistik dari seluruh kabupaten dan kota yang ada di Jawa Timur terkait produktivitas padinya. Misalkan kita pilih kabupaten atau kota tertentu. Ketika kita memilih kabupaten atau kota tertentu, maka yang dianalisis adalah seluruh periode mulai dari tahun 2019 sampai tahun 2024. Di tab yang pertama terdapat grafik tren dari produktivitas padi di kota yang terpilih, yaitu Kabupaten Bangkalan, mulai dari tahun 2019 sampai tahun 2024. Kemudian di sebelah kanannya terdapat grafik batang yang menunjukkan distribusi frekuensi dari produktivitas padi dari tahun 2019 sampai tahun 2024 di Kabupaten Bangkalan. Kemudian terdapat distribusi kategori, di mana di Kabupaten Bangkalan dari tahun 2019 sampai tahun 2024, 16,7% diantaranya itu produktivitasnya sedang dan sisanya adalah rendah. Kemudian ada juga peta yang menunjukkan nilai produktivitas padi di Kabupaten Bangkalan. Misalkan kita pilih seluruh Jawa Timur. Ketika kita memilih seluruh Jawa Timur, maka di bagian tren akan menampilkan analisis statistik berupa rata-rata dan median dari produktivitas padi yang ada di Jawa Timur, mulai dari tahun 2019 sampai tahun 2024. Kemudian di sebelah kanan ada bar chart yang menampilkan 15 kabupaten atau kota terbesar yang produktivitas padinya tertinggi di tahun terkait. Kebetulan kita pilih tahun 2020. Kita juga bisa memilih di tahun lain, misalkan tahun 2019. Kemudian di bagian bawahnya sama seperti tadi terdapat distribusi kategori produktivitas dari seluruh kabupaten atau kota pada tahun 2019. Ini artinya terdapat 31% kota yang produktivitas padinya tinggi. Kemudian di sebelah kanan bawahnya terdapat peta yang menunjukkan intensitas produktivitas padinya. Ketika warnanya semakin gelap, menunjukkan produktivitas padinya semakin tinggi. Dan ketika warnanya semakin rendah, seperti di daerah Madura, Pamekasan, dan Sumeneb, maka produktivitas padinya pada tahun 2019 itu tergolong rendah. Selanjutnya, kita beralih ke tab curah hujan. Sama seperti tab produktivitas padi, terdapat filter untuk memilih kabupaten atau kota dan juga tahunnya. Namun, yang menjadi perhatian pada fitur pada tab curah hujan ini, tidak semua kabupaten kota di Jawa Timur muncul, karena menurut data dari BMKG, tidak semua stasiun yang ada di Jawa Timur itu mencakup seluruh kabupaten atau kota yang ada di Jawa Timur. Jadi hanya terdapat beberapa kota atau kabupaten tertentu saja yang memiliki data curah hujan. Di sebelah sini terdapat grafik tren yang menunjukkan tren curah hujan di Provinsi Jawa Timur untuk seluruh kabupaten atau kota yang ada datanya pada tahun 2019 sampai tahun 2024. Kemudian di sebelah kanannya terdapat bar chart yang menunjukkan frekuensi curah hujannya setiap kabupaten atau kota pada tahun 2024. Di bagian bawahnya sama terdapat distribusi kategori, dan di bagian sebelah kanan bawahnya terdapat peta yang ketika semakin gelap warnanya, maka curah hujan pada tahun terkait semakin tinggi. Kebetulan kita memilih tahun 2024. Kita juga bisa memilih pada tahun lain. Pada tahun 2020 artinya di daerah Nganjuk ini curah hujannya
tergolong tinggi yaitu 18,58 mm. Sementara di daerah Tuban itu rata-rata curah hujannya tergolong rendah, hanya sekitar 5,77. Kita juga bisa memilih salah satu kabupaten atau kota yang tersedia, misalnya kita memilih Pasuruan. Maka yang akan berubah adalah tren grafik dari dashboard yang ditampilkan. Jadi dashboard akan menampilkan tren dari kota Pasuruan saja, mulai dari tahun 2019 sampai tahun 2024. Kemudian ini akan menampilkan peta rata-rata curah hujannya pada tahun 2020. Ketika kita ganti 2024, maka akan berbeda. Selanjutnya, ada menu temperatur. Pada temperatur ini, kita akan menyajikan informasi statistik terkait variabel temperatur yang ada di Provinsi Jawa Timur. Pada informasi pertama, yaitu ada filter data. Filter data ini memungkinkan kita untuk memilih kabupaten kota dan memilih tahun. Untuk kabupaten kota, terdiri dari semua kabupaten kota atau salah satu dari kabupaten atau kota di Surabaya. Kemudian untuk pilihan tahun, kita bisa memilih salah satu tahun antara tahun 2019 hingga 2024. Kita akan memilih di tahun 2024. Pada analisis pertama yaitu ada tren temperatur. Tren temperatur ini merupakan tren yang berdasarkan data time series untuk mengetahui tren yang terjadi dari temperatur berdasarkan tahun dari 2019 hingga 2024. Statistik yang digunakan ada rata-rata dan median. Selanjutnya ada perbandingan temperatur. Perbandingan temperatur ini akan membandingkan kabupaten kota yang ada di Surabaya berdasarkan temperatur yang paling tinggi. Di sini bisa kita lihat kota Surabaya memiliki temperatur paling tinggi pada tahun 2024 sebesar 29,5 derajat Celcius. Selanjutnya ada distribusi temperatur. Distribusi temperatur ini digunakan untuk melihat kategori dari temperatur di kabupaten kota di Jawa Timur pada tahun 2024. Selanjutnya ada peta temperatur. Peta temperatur ini menyajikan informasi bahwa semakin gelap pada suatu wilayah maka suhunya semakin tinggi, dan semakin terang warna yang ada di suatu wilayah maka suhunya semakin rendah. Selanjutnya, ada menu analisis korelasi. Pada menu ini, kita akan menyajikan informasi mengenai analisis korelasi tentang variabel iklim dan produktivitas padi di Jawa Timur. Pada bagian atas, kita bisa memilih variabel iklim terdiri dari dua, yaitu temperatur dan curah hujan. Anggaplah kita memilih curah hujan. Kemudian, kita juga bisa memilih tahun, yang dimana dari tahun 2019 hingga 2024. Kita akan memilih 2024. Kemudian, kita juga bisa memilih kabupaten kota ingin semua atau hanya salah satu saja. Ambil semua dan hitung korelasi. Pada tampilan awal disajikan peta bivariat iklim dengan produktivitas yang dimana berdasarkan legenda semakin biru pada suatu wilayah maka memiliki produktivitas padi yang tinggi dan curah hujan yang rendah. Selanjutnya semakin merah akan menunjukkan bahwa curah hujan yang tinggi namun memiliki produktivitas yang rendah. Selanjutnya ada scatter plot, menunjukkan korelasi curah hujan dan produktivitas padi di tahun 2024, yang dimana berdasarkan gambar itu memiliki distribusi yang menyebar. Selanjutnya ada hasil analisis statistik. Hasil analisis statistik ini menyajikan informasi statistik mulai dari variabel X yang kita gunakan, variabel Y, kabupaten kota yang kita gunakan, dan analisis statistik berupa koefisien korelasi, p-value, dan tingkat signifikansinya. Selanjutnya, yang terakhir, ada tabel data korelasi. Pada tabel data korelasi ini, kita akan menyajikan informasi terkait kabupaten kota yang ada di Jawa Timur, rata-rata curah hujan tadi, terus ada rata-rata produktivitas padi, dan nilai korelasinya. Semakin hijau, berarti memiliki korelasi yang sangat kuat, dan bernilai positif. Jika semakin merah, maka memiliki korelasi negatif yang kuat. Kemudian ada nilai p-value, ada kategori kekuatannya juga, kemudian ada kategori produktivitas dan tingkat signifikansi.